Kelahiran Pedang Iblis bab 1821 tes. Pedang suci tidak mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa daerah yang dilanda badai itu berbahaya. Bahkan banyak yang percaya bahwa mereka adalah tujuan akhir perjalanan kultivasi, tetapi Nuh dan yang lainnya harus pergi ke tempat lain setelahnya. Berapa banyak makhluk peringkat 9 yang dimiliki negeri ini? Noah bertanya-tanya sambil menyerap kelabang di dalam ruang terpisahnya. Pembudidaya peringkat 7 saja bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Binatang ajaib biasanya memiliki umur yang lebih panjang karena mereka memfokuskan seluruh energi mereka pada satu pusat kekuatan. Sehingga mereka bisa bertahan selamanya selama tidak ada yang membunuh mereka. Kelabang mungkin telah berada di tepi wilayah badai selama seluruh era, dan banyak binatang ajaib lainnya mungkin dapat mengklaim hal yang sama. Area yang dipenuhi dengan hukum yang kacau bahkan terus berkembang, jadi Nuh tidak bisa membayangkan betapa ramainya area tersebut. Beberapa wilayah di dalam badai akan menjadi bagian dari tanah abadi seiring dengan berlanjutnya perluasan. Tapi itu terjadi sebelum langit dan bumi menghancurkan alam yang lebih tinggi. Noah dan yang lainnya tidak tahu bagaimana dunia bekerja sekarang. Mereka hanya memastikan bahwa tidak ada yang berubah selama tahun-tahun yang mereka habiskan dalam pengasingan. Wilayah ini pada dasarnya stabil, komentar Raja Elbas sambil mendarat di pasir merah dan menyebarkan auranya di dalamnya. Saya yakin tempat itu sudah menjadi bagian dari tanah abadi pada masa normal. Raja Elbas dan Nuh memikirkan topik yang sama. Mereka tidak dapat menemukan penjelasan lain mengenai badai yang lebih ringan di daerah tersebut. Namun mereka tidak tahu bagaimana menguji gagasan mereka. Apakah itu penting? Pedang suci bertanya. Pesawat yang lebih tinggi adalah masalah orang lain sekarang. Jalan kita membawa kita lebih jauh ke dalam badai. Dunia adalah cermin yang mencerminkan karakter langit dan bumi, desah Raja Elbas. Mempelajari fungsinya dapat mengajarkan kita sesuatu tentang para penguasa, terutama tentang kelemahan mereka. Apa isi pasir itu? Alexander bertanya. Para ahli menoleh ke arah Alexander untuk memastikan bahwa mereka mendengar dengan benar. Bibrida tidak menggunakan nada mengejek. Pertanyaannya serius. Raja Elbas mengangkat alisnya sebelum membungkuk ke tanah. Jari-jarinya menusuk pasir saat rasa penasarannya terus menyebar. Auranya meresap jauh ke dalam daratan dan mencoba memahami rahasianya. 7 orang di langit tetap diam saat cahaya keemasan muncul dari banyak bukit pasir dan menyebar ke permukaan merah. Mereka bisa merasakan keingintahuan Raja Elbas yang kuat pada cahaya itu. Keinginannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang wilayah itu hampir membuat hukum di sekitarnya hancur hingga terungkap isinya. Wilayah ini biasanya sudah terbebas dari badai, Raja Elbas mengumumkan setelah meluruskan posisinya. Saya merasakan kebingungannya. Ada tujuan yang tidak dapat diungkapkan di sini. Kita bisa membantunya pergi dan melihat apa yang terjadi, usul Robert. Aku bisa mencium bau iblis penentang dalam kata-kata itu, komentar Wilfred. Bagaimana kamu berencana mengeluarkannya? Stephen bertanya, dan desahan tak berdaya keluar dari mulutnya ketika dia melihat Sword Saint dan Noah menarik senjata mereka. Tidak bisa, Raja Elbas segera menghentikan mereka. Ia tidak dapat mengungkapkan maknanya di sini, tetapi ia juga tidak dapat hidup di luar. Hukum yang kacau mencegahnya agar tidak berantakan. Tetapi strukturnya jelas tidak memiliki beberapa komponen inti. Kita bisa memperbaikinya, komentar Noah. Ke ujung apa? Pedang suci bertanya. Apakah kamu ingin membuatnya memenuhi tujuan langit dan bumi? Justru sebaliknya, jelas Noah sambil menunjuk badai yang lebih padat di atasnya. Ini berasal dari langit dan bumi kan? Mereka pasti telah menciptakan daratan ini pada suatu saat, jadi membuatnya keluar dari badai dalam bentuk yang tidak mereka tentukan adalah sebuah kemenangan. Topik mengenai kekacauan hukum ini masih belum jelas, Raja Elbas mengumumkan. Mereka adalah energi mentah yang mampu mengambil bentuk apapun, tetapi kami tidak dapat memastikan sumbernya. Langit dan bumi adalah yang paling mungkin, tetapi banyak yang berpikir bahwa mereka adalah warisan dunia sebelum para penguasa. Saya punya pandangan berbeda, komentar Noah. Tentu saja, desah Raja Elbas. Kami tahu bahwa langit dan bumi sudah mulai menyerap hukum lain setelah gagal mencapai peringkat ke-10, Nuh mulai menjelaskan, tetapi Raja Elbas dengan cepat menyela. Kami hanya mencurigai hal itu, kata Raja Elbas. Kami tahu langit dan bumi menerapkan hukum baru untuk memperluas keberadaan mereka, tapi kami tidak tahu apakah mereka pernah mencoba bertindak berbeda sebelumnya. Salah satu bawahan mereka memiliki pendapat berbeda tentang jalan mereka, dengus Noah. Itu sama sekali bukan bukti. Raja Elbas berteriak. Pokoknya, lanjut Noah. Nafas mungkin merupakan bentuk energi pertama mereka yang dihasilkan setelah mengembangkan energi primer. Langit dan bumi mungkin telah menaklukkan dunia dengan energi tersebut, namun kegagalan dalam terobosan tersebut mungkin memaksa mereka untuk mengubah pendekatan mereka. Itu kekuatan yang besar, komentar Stephen. Cukup banyak, tambah Alexander. Itu masih masuk akal, seru Nuh. Hukum yang kacau mungkin merupakan bentuk energi kedua mereka, yang diciptakan hanya untuk upaya kedua mereka dalam terobosan ke peringkat ke-10.
Hukum tersebut akan menjelaskan mengapa mereka dapat menyerap keberadaan dengan begitu mudah. Raja Elbas dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Pidatonya masuk akal, tapi kejadian itu sudah terjadi terlalu lama. Tidak jelas apakah manusia hidup pada masa itu. Mereka tidak dapat menemukan bukti apapun yang dapat membuktikan teori Nuh. Jadi, Swordsane bertanya sambil menunjuk ke tanah di bawah dengan pedangnya. Apakah kita memotongnya atau tidak? Raja Elbas merentangkan tangannya dan menghela nafas tak berdaya. Alexander dan Wilfred mengangkat bahu mereka, iblis ilahi mengeluarkan sebotol anggur dan mulai minum sendiri, dan Stephen menggelengkan kepalanya. Noah melirik ke arah Swordsane dan mengangguk sambil memperluas kesadarannya sebanyak mungkin dan mencari di tepi wilayah. Badai menghalangi kesadaran Nuh, tetapi juga menyebabkan perubahan lingkungan yang konstan. Dia tidak butuh banyak waktu untuk menemukan di mana ujung pasir merah itu, dan dia tidak ragu-ragu untuk menusuk pedang iblis di tepinya untuk menyebarkan materi gelapnya ke tanah. Swordsane tidak menggunakan pendekatan yang sama persis. Dia menemukan di mana pasir berhenti dan mulai melakukan tebasan untuk memisahkannya dari daerah terdekat. Keduanya tidak mengambil banyak waktu untuk memotong seluruh wilayah, dan Raja Elbas bahkan menangani penyesuaian strukturnya selama proses tersebut. Robert kemudian turun tangan dan menggunakan pengaruhnya untuk mengubah kain itu menjadi sesuatu yang bukan milik langit dan bumi. Wilfred, Alexander, dan Noah mengurus pengangkatan wilayah tersebut pada saat itu. Air terjun pasir jatuh ketika ketiganya mencapai dasar berbatu dan memisahkannya dari area lainnya. Langit dan bumi serta badai sepertinya tidak mempedulikan kejadian itu, sehingga rombongan mulai terbang menuju pesawat yang lebih tinggi. Safu dapat menyimpan daratan itu dengan mudah, sehingga kelompok tersebut tidak perlu membawa apapun saat meninggalkan hukum yang kacau untuk menguji apakah mereka dapat mencurinya. Butuh beberapa saat untuk keluar dari badai, dan Nuh tidak segan-segan membuat Safu meludahi wilayah itu begitu mereka mencapai warna putih. Tanah itu muncul kembali di antara dunia dan mulai mengapung dengan sendirinya, tetapi langit tiba-tiba mengeluarkan suara senandung yang menyebar ke seluruh bidang yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1822 Ibu. Langit terdengar hampir berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Sebaliknya, warna putih di titik-titik tertentu di atas dan di bawah wilayah berpasir semakin intensif seiring dengan berlanjutnya suara dengungan. Nuh dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka secara naluriah mundur dan melakukan tindakan defensif. Mereka semua menunggu langit dan bumi bergerak dan menunjukkan bagaimana mereka menangani hilangnya energi tersebut. Pilar-pilar tumbuh dari titik itu dengan cahaya yang kuat. Mereka menembak ke arah wilayah itu dan menelannya dalam cahayanya. Hukum yang bermutasi yang membuat wilayah berpasir terbakar di bawah pilar yang sangat putih. Mereka hancur tepat di depan mata sang ahli dan kembali ke kondisi energinya tanpa tujuan. Pilar-pilar tersebut lenyap setelah seluruh wilayah menghilang, dan energi yang dilepaskan dari proses tersebut mengalir ke langit. Langit dan bumi mengklaim energi itu kembali. Itu mengecewakan, komentar Divine Demon sambil menyesap cangkirnya. Berapa banyak anggur yang kamu miliki di cincin luar angkasamu? Wilfred bertanya. Saya tidak punya, Divine Demon mengangkat bahunya. Itu hanya muncul di dalam space ringku setiap kali aku ingin minum. Aku berjanji akan memakanmu daripada membiarkan langit dan bumi memilikimu, Noah mengumumkan. Aku khawatir apa yang akan terjadi jika mereka berhasil menyerapmu. Pewarisku sangat bijaksana, Divine Demon mendengus sambil minum dari cangkirnya lagi. Mengapa mereka menghancurkan tanah ini tetapi membiarkan kita menyimpan energi yang dicuri dari kehampaan? Raja Elbas bertanya sambil menggaruk dagunya. Mungkin mereka membutuhkannya untuk berada di dalam badai sampai pesawat baru yang lebih tinggi selesai, saran Alexander. Atau mungkin alam yang lebih tinggi adalah tubuh mereka, seru Nuh, dan daratan di dalam badai menyembunyikan sebagian rahasia mereka. Kita mungkin melihatnya sebagai pembangunan kembali dunia yang sederhana, komentar Alexander. Tetapi, sebenarnya, ini mungkin adalah perencanaan pusat kekuasaan baru mereka. Jangan langsung mengambil kesimpulan, dengus Raja Elbas. Itu hanya teori lain yang tidak bisa kami buktikan. Kita harus bertanya kepada langit dan bumi saat kita melihatnya lagi nanti, Noah tertawa. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Kelompok itu tidak perlu menjawab untuk kembali ke dalam badai. Istirahat kecil mereka telah berakhir. Sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lingkungan di dalam badai telah berubah dalam waktu singkat yang dihabiskan kelompok tersebut di luar. Para ahli tidak berhasil melihat banyak hal selama eksplorasi pertama mereka, namun mereka telah menemukan beberapa sinyal yang mudah dikenali saat itu. Namun, mereka tidak menemukan jalur sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa melihat lubang yang tercipta setelah menghilangkan wilayah tersebut. Peristiwa tersebut membuat para ahli tidak bisa berkata-kata, namun pemeriksaan kedua mengungkapkan bahwa wilayah yang dilanda badai tidak tinggal diam hingga saat ini. Kurangnya bidang yang lebih tinggi telah mengubah mereka menjadi sebuah cincin besar yang berputar sambil mengembang keluar.
Rotasi tersebut seolah memberikan stabilitas pada daratan yang terus mengalami perubahan akibat hukum yang kacau. Raja Elbas sebenarnya datang dengan peta yang mencoba menggambarkan perhitungan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tersebut, tetapi hanya Nuh dan Alexander yang akhirnya memperhatikannya. Khawatiran awal Nuh terhadap populasi di daerah yang dilanda badai perlahan-lahan lenyap seiring dengan berjalannya kelompok tersebut selama berbulan-bulan tanpa bertemu dengan makhluk hidup apa. Angin kencang semakin kencang, dan energi di lingkungan meningkat, tetapi mereka tidak menemukan makhluk apapun yang hidup di sana. Raja Elbas, Alexander, dan Robert akhirnya mengambil sebagian besar dari mereka. Mereka perlu menukar sebagian dari kelabang mereka untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, tetapi mereka tidak membutuhkan bahan-bahan tersebut. Nuh lebih menikmati perjalanan itu dibandingkan teman-temannya. Hukum yang kacau bisa menjadi bahan bakar berbahaya yang mampu mencemari keberadaan, tapi dia memiliki organ sempurna yang siap untuk melakukan tugas tersebut. Hukum yang kacau tidak menyatu secara langsung dengan keberadaannya. Lubang hitam mengambil bagian dalamnya dan mengubahnya menjadi bentuk energi murni yang sesuai dengan standar Nuh. Dia pada dasarnya bisa berkultivasi selama penerbangan karena intensitas badai, dan kekuatannya perlahan meningkat bahkan ketika periode tenang berlangsung selama bertahun-tahun. Teman-temannya memperhatikan bahwa dia tidak pernah melawan hukum yang kacau, tetapi mereka tidak mencoba memahami metodenya. Mereka juga merasakan manfaat di lingkungan itu. Mereka tidak hanya melibatkan tingkat kultivasi mereka saja. Bahan-bahan yang ditemukan di wilayah badai membuat hukum Robert lebih kuat. Dia bisa menganalisis berbagai kain dan membuat zat beracunnya belajar darinya. Alexander memiliki banyak kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan Robert, jadi dia juga menggunakan material tersebut untuk dirinya sendiri. Namun, beberapa keterampilan bawaannya bahkan memerlukan paduan khusus dan benda eksotik lainnya untuk bekerja atau berkembang, jadi dia selalu memakan apa yang dia temukan. Rasa penasaran Raja Elbas membara selama penerbangan. Dia menemukan daerah baru dan aneh setiap bulannya. Lingkungannya tidak pernah sama, dan dia selalu bisa menyaksikan struktur hukum yang belum pernah dia lihat atau bayangkan. Menahan hukum yang kacau adalah siksaan yang terus-menerus dan tekad Stephen hanya akan mendapat manfaat dari lingkungan itu. Tingkat kultivasinya tidak meningkat banyak, namun hukumnya semakin luas dan intensif. Sedangkan untuk iblis surgawi, sang ahli membatasi dirinya untuk menghasilkan kendi anggur dari hukum yang kacau. Dia tampaknya tidak tertarik dengan lingkungan atau tingkat kultivasinya. Dia mengikuti kelompok ahli dan menunggu tantangan berikutnya tiba. Noah sering melirik ke arah Alexander ketika dia tidak sibuk menjaga tingkat kultivasinya. Sang ahli telah berada di puncak peringkat ke-8 selama beberapa waktu, namun peningkatan baru-baru ini tampaknya tidak membawanya mendekati terobosan. Nuh tidak pernah mempertanyakan Alexander. Kelompok tersebut jarang berbicara sama sekali. Mereka harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, dan mereka bahkan harus menangani hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kultivasi mereka. Indra mereka akhirnya menangkap sesuatu. Para ahli tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya menyebar di benak mereka ketika sesosok tubuh besar turun ke arah mereka dan menutupi pandangan mereka dengan api merah. Serangan mendadak itu tidak mengejutkan mereka pada saat itu, namun mereka masih harus mengerahkan teknik terbaik mereka untuk menangkis api. Mereka kini berada jauh lebih dalam di wilayah badai, jadi kualitas lawan mereka juga meningkat. Kebasan, gelombang yang terbuat dari zat beracun, sinar emas, dan energi tak kasat mata menembus rentetan api dan membersihkan area kecil di atasnya dari hukum kekacauan. Sosok naga yang sangat besar muncul dalam pandangan mereka. Nuh menganggap makhluk itu cukup aneh karena dia tidak mengenali spesies aslinya. Kaki depan binatang itu merupakan bagian dari sayap daging yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tengkoraknya juga memiliki bentuk yang aneh karena memiliki struktur mirip tanduk yang membentang dari punggungnya. Tubuhnya secara keseluruhan ramping, tetapi sayapnya yang besar hampir menipu pandangan para ahli. Naga itu jelas berada di tingkat bawah dari peringkat ke-9, jadi tubuhnya yang aneh membuat Nuh percaya bahwa dia telah menemukan spesies yang lebih lemah. Ibu memberitahu kami bahwa kamu adalah seekor naga, makhluk itu tiba-tiba mengumumkan dengan suara manusia yang dalam. Baumu hampir tidak seperti naga. Kelahiran Pedang Iblis bab 1823 berkumpul. Raja Elbas dan yang lainnya menoleh ke arah Nuh. Naga itu dengan jelas berbicara tentang dia, dan mereka pasti menunjukkan perasaan tak berdaya mereka selama tatapan mereka. Para ahli tidak percaya bahwa Nuh berhasil menimbulkan masalah yang meluas di dalam badai. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Nuh harus menelusuri ingatannya sebelum menghubungkan kata-kata yang digunakan makhluk itu dengan naga berleher panjang yang ditemuinya selama perjalanan pertamanya di dalam badai. Istilah serupa yang digunakan oleh dua binatang ajaib menugaskan mereka ke dalam kelompok yang sama dalam pikirannya. Noah mengangkat kepalanya ke arah langit sebelum meludahkan pilar yang terbuat dari api hitam. Kata-kata tidak ada gunanya dalam situasi seperti itu, jadi dia memberikan salah satu bukti terbaik tentang darah yang diwarisi oleh naga pemakan cahaya.
Naga di atas kelompok itu memeriksa api tanpa menunjukkan emosi apapun. Nuh tidak dapat memahami apakah serangannya telah memuaskan makhluk itu bahkan dengan kesadarannya yang lebih tinggi. Apakah yang lain adalah makanan portablemu? Naga itu bertanya setelah apinya menyebar. Serangkaian dengusan dan keluhan yang tertahan terdengar di sekitar Noah, tapi dia mengabaikannya dan menjelaskan hubungannya sebaik yang dia bisa. Mereka adalah bagian dari kelompokku. Kalau begitu, mereka juga harus datang, sang naga mengumumkan. Ibu sedang menunggu, dan dia membutuhkan semua anaknya. Kebutuhan untuk apa? Nuh mau tidak mau bertanya. Kami sedang dalam perjalanan. Saya tidak tahu apakah kami punya waktu untuk menghadiri pertemuan ini. Kamu harus, geram naga itu, dan beberapa geraman tiba-tiba bergema di sekitar makhluk itu. Bongkahan besar badai menghilang saat api dengan warna berbeda memenuhi area di sebelah naga dan menampakkan makhluk lain dari spesies serupa. 5 naga lagi terbang di atas makhluk pertama, namun kelompok tersebut berhasil merasakannya hanya setelah badai di area tersebut menghilang. Semua binatang ajaib itu memiliki bentuk yang berbeda. Mereka adalah naga, tapi mereka bukan berasal dari spesies yang sama. Mata iblis-iblis berbinar melihat pemandangan itu. Sang ahli sepertinya merasakan ketertarikan khusus terhadap naga, jadi dia semakin bersemangat untuk bertemu segera. Dia tidak sabar untuk melihat sekawanan naga di dalam badai. Sebaliknya, Noah dan yang lainnya tidak memiliki perasaan yang sama, terutama karena salah satu naga adalah spesimen tingkat menengah. Perintah sebelumnya menjadi mustahil untuk ditolak di depan makhluk yang mengancam itu. Bagaimana kamu menemukanku di dalam badai? Nuh bertanya. Aroma dan aura tidak dapat bertahan jauh di tengah badai. Mustahil menemukan seseorang di sana. Namun, jelas bahwa naga itu tahu persis di mana dia berada karena ia membawa serta kelompoknya. Seorang ibu selalu tahu di mana anak-anaknya berada, sang naga menjelaskan dengan bangga. Bergerak sekarang. Dia sedang menunggu. Jawaban yang membosankan, kutuk Noah dalam benaknya. Naga itu tidak mengungkapkan rahasia di balik kemampuan pelacakannya, jadi Nuh tidak dapat menemukan tindakan pencegahan. Pandangannya bahkan tertuju pada Raja Elbas di beberapa titik, tetapi sang ahli menggelengkan kepalanya ketika dia memahami pertanyaan diamnya. Jawaban diam itu membuat Noah memasang ekspresi muram. Tampaknya naga berleher panjang itu memiliki akses ke kemampuan pelacakan superior yang bahkan Raja Elbas tidak dapat memahaminya. Nuh akhirnya takut makhluk itu akan selalu bisa menemukannya. Apakah kamu berencana melawan ibu? Naga itu menggeram saat melihat Nuh tetap diam. Apakah mungkin untuk mengetahui alasan di balik pertemuan itu terlebih dahulu? Nuh bertanya. Tidak, naga itu mengumumkan. Kami sendiri belum mempelajarinya. Apakah kamu terbang melewati badai hanya untuk menjemputku? Noah melanjutkan pertanyaannya, berharap satu jawaban akan mengungkap rahasia di balik kemampuan pelacakan itu. Kami berada paling dekat dengan posisimu ketika panggilan itu tiba, kata sang naga dengan suara manusia saat rasa jengkel mulai terlihat dalam nadanya. Kamu benar-benar harus mengatakan bahwa kami adalah bagian dari kelompokmu, desah Raja Elbas. Apakah kamu sadar bahwa mengikuti mereka sekarang akan membuat pelarian menjadi mustahil di kemudian hari? Raja Elbas merendahkan suaranya. Dia juga menghubungkan percakapan itu dengan naga berleher panjang, jadi dia bisa menebak apa yang diharapkan mereka dalam pertemuan itu. Kelompoknya berisiko menjadi kelompok pemburu makhluk yang lebih kuat. Sebagian diriku ingin pergi, ungkap Noah. Kita bisa belajar lebih banyak tentang kawasan ini, dan mereka bahkan mungkin bisa menunjukkan tempat-tempat unik kepada kita. Tidak dapat disangkal bahwa memiliki makhluk yang lebih kuat sebagai sekutu memberikan keuntungan. Itu adalah fondasi setiap organisasi, tapi rasanya aneh mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Nuh. Apakah kamu sudah gila? Raja Elbas bertanya. Pewarisku, iblis surgawi menyuarakan teriakan khawatir. Dia tidak mencoba menyimpan kelabang untuk dirinya sendiri sekarang setelah aku memikirkannya, komentar Wilfred. Pasti terjadi sesuatu selama pertempuran? Seru Robert. Saya bisa memeriksa pikirannya dengan salah satu kemampuan saya, Alexander mengumumkan. Biarkan dia diam. Apakah kamu benar-benar memiliki reputasi yang buruk? Stephen bertanya. Naga itu membantu kami tanpa meminta imbalan apapun, jelas Noah. Kita bisa melunasi utang ini dan mungkin mendapatkan sekutu di tengah badai. Berhentilah bersikap bodoh. Para ahli menjadi serius pada saat itu. Mereka saling melirik sebelum mengalihkan pandangan ke makhluk di langit. Menerima untuk mengikuti mereka adalah pilihan yang lebih baik dalam banyak aspek, terutama karena mereka bisa kehilangan banyak jika memutuskan untuk melarikan diri sekarang. Pimpin jalan, akhirnya Nuh berseru ketika dia melihat teman-temannya telah menerima posisinya. Naga itu tidak menjawab. Ia membatasi dirinya untuk mengangguk ke arah rekannya sebelum spesimen tingkat menengah berbalik dan mulai terbang di antara badai. Naga lainnya meniru makhluk tingkat menengah, dan kelompok Nuh juga terbang lebih tinggi di langit untuk mengikuti mereka. Badai tidak berhasil mencapai posisinya karena mereka bergerak mengikuti jejak makhluk tersebut,
namun energi masih memenuhi sekelilingnya dan memberi mereka kesempatan untuk bercocok tanam. Perjalanan itu sepertinya berlangsung selamanya. Tidak ada yang berani menyerang grup dengan spesimen tingkat menengah memimpin. Hanya kemunculan naga lain yang bergabung dengan kelompok tersebut yang mengganggu monotonnya penerbangan dan memaksa para ahli untuk memeriksa para pendatang baru. Tahun-tahun berlalu hingga spesimen tingkat menengah akhirnya berubah arah dan menukik ke daerah yang terkena badai hebat. Nuh dan yang lainnya dapat memahami bahwa mereka telah masuk lebih jauh ke daratan tersebut sejak intensitas angin kencang meningkat. Tetapi hukum kekacauan itu menghilang setelah turun selama beberapa waktu. Lingkungan menjadi cerah setelah badai menghilang, dan Noah mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut melihat pemandangan yang terbentang di matanya. Keingintahuannya sebelumnya tentang populasi sebenarnya di wilayah tersebut menjadi lebih kuat dari sebelumnya ketika dia melihat ratusan naga peringkat 9 dari spesies berbeda berkumpul di sebuah lubang besar. Lubang tersebut menampilkan banyak platform dan rongga tempat berbagai naga berdiri. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke dasar lubang, tempat 3 makhluk besar di tingkat atas duduk sambil menunggu pertemuan dimulai. Salah satunya adalah naga berleher panjang yang pernah membantu kelompok Nuh di masa lalu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1824 rumah. Noah segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Banyaknya naga bukanlah masalahnya. Masalahnya datang dari level naga berleher panjang. Levelnya saat ini memungkinkan dia untuk mengevaluasi keberadaan peringkat 9 dengan benar. Nuh dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga naga di dasar lubang berada di tingkat atas, dan nalurinya bereaksi sesuai dengan itu. Mereka memintanya untuk melarikan diri di depan makhluk yang bisa membunuhnya dengan sedikit atau tanpa usaha. Namun, Nuh teringat pertemuan sebelumnya dengan naga berleher panjang itu. Kekuatannya bahkan belum mendekati kemampuan untuk mengevaluasi level makhluk itu, tapi masih terlihat jauh lebih lemah dibandingkan dengan bentuknya saat ini. Nuh telah menemukan naga berleher panjang itu saat timnya menggali dunia bawah tanah di daerah badai. Pertemuan itu berlangsung singkat karena bahaya nyata yang menyertai kehadiran makhluk peringkat 9. Namun, dia mengingat pertemuan itu, dan gambaran di masa lalu benar-benar berbeda dari pemandangan di depannya sekarang. Bebatuan dan medan menghalangi Nuh untuk memeriksa keseluruhan tubuh makhluk itu di masa lalu. Tetap saja, tidak ada yang menghalangi pandangannya sekarang. Naga berleher panjang itu berdiri dengan gagah saat sisik peraknya memantulkan warna putih samar yang berhasil menembus badai yang mengelilingi area tenang. Ukuran makhluk itu juga tidak sesuai dengan ingatan Noah. Naga itu tetap mempertahankan tubuh gemuknya, lehernya yang panjang, dan sosoknya yang besar, tetapi sekarang ia tampak lebih besar. Ia sangat tinggi sehingga bisa menatap berbagai bawahan yang berdiri di tepi lubang. Apakah selama ini kondisinya membaik? Noah bertanya-tanya sebelum mengabaikan gagasan itu. Noah tidak bisa merasakan level naga itu saat itu, tapi dia secara naluriah menempatkannya di tingkat bawah dari peringkat ke-9 karena dia mampu menahan kehadirannya. Tekanan yang dikeluarkan dari tubuh makhluk itu kini jauh lebih berat. Itu milik dunia yang sama sekali berbeda. Noah merasa bisa tetap berada di wilayah itu hanya karena tekanannya tidak bermaksud buruk. Tidak mungkin menjadi begitu kuat pada periode itu. Ribuan tahun telah berlalu sejak pertemuan itu, tapi itu tidak cukup untuk membawa binatang ajaib dari tingkat bawah ke tingkat atas. Hal yang sama juga berlaku pada kesenjangan antara tingkat menengah dan atas, sehingga Nuh merasa kehabisan ide. Nuh dapat menebak bahwa makhluk itu selalu berada dalam keadaan padat dan dia menemukannya dalam situasi khusus saat itu. Namun, sejauh yang dia ingat, naga itu tidak menunjukkan cedera apapun. Hibernasi yang lama bisa menjelaskan aura lemah yang mengkhawatirkan, tapi penjelasan itu pun masih berlebihan. Lagi pula, naga itu akan mengungkapkan kekuatan aslinya saat kebangkitannya. Nuh bahkan menganggap gagasan bahwa kehancuran alam yang lebih tinggi ada hubungannya dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, tapi itu juga terasa mustahil. Lewati seluruh tingkatan di peringkat ke-9 akan membutuhkan era hibernasi untuk meningkatkan daging dan sisiknya. Menemukan jawaban sendiri itu mustahil, simpul Noah dalam benaknya sambil bertukar pandang dengan kelompoknya sambil terus menyelam menuju lubang. Raja Elbas dan yang lainnya sama sekali tidak senang dengan situasi saat ini. Mereka telah menduga bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mendapati diri mereka berada di depan 3 makhluk tingkat atas. Puncak perjalanan kultivasi berada tepat di depan mereka, dan mereka hanya bisa terkagum-kagum pada pemandangan itu. Naga yang memimpin kelompok di wilayah itu mengambil tempat di tribun dan rongga. Makhluk tingkat bawah segera berhenti dan menempati area di dekat bagian atas lubang sementara spesimen tingkat menengah menyelam lebih dalam hingga mencapai binatang ajaib pada tingkat yang sama. Noah dan yang lainnya segera mengerti di mana mereka harus duduk setelah mengamati perilaku itu. Mereka mendarat di tanah biru pucat yang bersinar dan mengambil tempat di samping tepi lubang. Semua naga lainnya berada tepat di bawah mereka, dan makhluk-makhluk itu hanya bisa mengangguk ketika mereka menyadari tindakan mereka.
Melihat naga menerima kelompok itu dengan mudah memicu reaksi berbeda dari para ahli. Mereka sebagian besar merasa terkejut dengan organisasi dan ketenangan yang ditunjukkan makhluk-makhluk itu. Namun, Nuh dan iblis ilahi mengalami perasaan yang berbeda. Iblis surgawi dalam keadaan linglung. Matanya bersinar, dan mulutnya tetap terbuka dengan senyuman lebar saat dia memeriksa seluruh lubang. Kumpulan naga kuat yang sangat besar itu jelas cocok dengan seleranya, dan sang ahli bahkan tidak berusaha menyembunyikan detail itu. Sebaliknya, Nuh mengalami campuran antara kebingungan, keheranan, dan rasa hormat. Seringkali sekelompok binatang ajaib memiliki banyak spesimen dengan peringkat yang sama dengan pemimpinnya, tetapi jarang menemukan begitu banyak dari mereka dalam kelompok yang sama. Spesies tertentu merupakan pengecualian karena kemampuan fitur bawaan mereka. Kawanan tikus dan Nuh adalah contohnya. Mereka berdua menampilkan banyak spesimen yang memiliki peringkat yang sama dengan pemimpin mereka. Tetap saja, aneh melihat hal yang sama terjadi pada makhluk yang tidak memiliki keanehan tersebut. Sebagian besar naga di sana bahkan berasal dari spesies yang berbeda. Mereka biasanya tidak punya alasan untuk bersama, tapi Noah tidak bisa menyangkal apa yang dilihatnya. Hal yang paling mengejutkan dari pemandangan itu adalah ketenangan yang ditunjukkan oleh setiap spesimen. Raungan bergema saat para naga berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Nuh, Wilfred, dan Alexander. Namun, mereka tidak melakukan agresi apapun. Mereka sama sekali tidak berperilaku seperti binatang ajaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Noah berteriak dalam benaknya saat matanya tertuju pada naga tingkat atas yang tidak dikenalnya. Spesimen berleher panjang berdiri di seberang naga sepanjang 40 meter dengan sosok yang jauh lebih ramping. Sisik hitam menutupi keseluruhan makhluk itu, dan sayap yang memiliki beberapa lubang tumbuh dari punggungnya. Terlebih lagi, matanya sangat gelap sehingga rongga matanya tampak kosong. Naga di antara kedua makhluk itu lebih besar dari spesimen hitam tetapi lebih kecil dari spesimen perak. Sisik berwarna hijau buram menutupi tubuhnya yang besar, dan karat tampak menyebar dari tepinya. Tungkai depannya bahkan lebih panjang dari kaki belakangnya dan memaksanya mengambil posisi duduk agar nyaman. Aura berbeda keluar dari ketiga pemimpin itu. Noah tidak dapat mempelajarinya dengan baik, tetapi indranya memungkinkan dia untuk memahami perasaan umum yang ingin mereka sampaikan. Aura naga berleher panjang itu berat namun lembut. Tampaknya hampir mencakup seluruh paket. Noah bahkan merasa aman saat mencoba memeriksanya. Naga hitam ramping justru sebaliknya. Auranya adalah racun yang menyesakan yang mampu membunuh bahkan dengan menatap bentuknya yang tidak terlihat. Noah merasakan aura mematikan mencoba menyebar ke dalam pikirannya ketika dia mencoba memeriksa makhluk itu. Nalurinya memberitahunya bahwa lingkungan mentalnya akan hancur jika dia melanjutkan. Naga hijau buram lebih sulit untuk dijelaskan. Ia tampak lebih kuat dari kedua temannya, tapi auranya tidak membawa kekuatan yang jelas. Ia bahkan tidak memberikan tekanan yang sama seperti mereka. Nuh mencoba mengungkap lebih banyak ciri-cirinya, tetapi lingkungan mentalnya tiba-tiba mulai bergetar, dan suara dengungan tiba-tiba keluar dari dinding mental. Energi mentalnya bertindak sendiri saat berada di bawah pengaruh suara itu, dan gambaran akhirnya mengalir melalui penglihatannya. Dunia di sekelilingnya menghilang ketika dia mendapati dirinya berada di tempat yang hampir tidak bisa dia ingat lagi. Koridor rumah Balvan terbentang di depan matanya, dan sosok familiar berdiri di ujungnya. Noah bisa melihat Lily tersenyum padanya meski wajahnya memar. Kelahiran Pedang Iblis bab 1825 ekspresi. Nuh sepenuhnya sadar dan mengendalikan pusat kekuasaannya. Lingkungan mentalnya bekerja dengan baik, kegelapannya mengalir sesuka hati, lubang hitam berputar seperti biasa, dan tubuhnya membawa kekuatan ikoniknya. Namun, segalanya tidak mungkin nyata. Lily sudah meninggal, dan rumah besar itu telah berubah menjadi debu ribuan tahun yang lalu. Lily tidak bergerak, tapi dia bukan bagian dari adegan yang terpaku pada satu gambar. Dia merasa hidup ketika Noah memeriksanya, dan hal yang sama berlaku untuk seluruh rumah. Dia bahkan bisa melihat ke dalam kainnya dan melihat nafas lemah memenuhi bahan-bahan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nuh tidak tahu harus berpikir apa. Sejujurnya, Noah tidak memikirkan Lily untuk sementara waktu. Kehidupannya di tanah fana tampak tidak lebih dari mimpi singkat setelah ia mengalami petualangan panjang di tanah abadi. Banyak peristiwa penting telah terjadi di alam bawah, tapi dia sudah terlalu jauh melewatinya untuk mengingat-ingatnya. Apakah aura naga mengacaukan persepsiku? Noah bertanya-tanya saat sedikit kemarahan melonjak dalam dirinya. Apakah itu berarti aku bisa menghancurkan mimpi ini? Aura kekerasan merembes keluar dari tubuh Nuh dan mulai menyebar ke lingkungan. Rumah besar Balvan yang asli akan runtuh begitu dia berkedip, tapi versi strukturnya tahan banting. Ia menahan pikiran destruktif Nuh sampai robekan muncul di tempat kejadian. Noah mengangkat tangannya dan menunjuk ke robekan terbesar, tapi tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahunya. Dia segera berbalik dan mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan, tetapi kekuatan yang terkumpul tersebar ketika dia melihat Divine Demon.
Fokus untuk kembali, seru iblis surgawi dengan suara tenang. Jangan menyerangnya, ingat saja di mana kamu berada. Indra Nuh menegaskan bahwa iblis surgawi itu nyata. Tingkat kultivasinya sama seperti yang dia ingat, dan setiap fitur tubuhnya sesuai dengan ingatannya. Cahaya biru samar yang menyebar dari tangannya bahkan membantu Noah menjadi tenang, dan dia segera menutup matanya untuk mengikuti arahan tersebut. Raungan perlahan mencapai telinganya lagi saat dia fokus pada ingatan terbarunya yang sebenarnya. Dia kembali ke tepi lubang dan memperhatikan bahwa sebagian besar naga yang lebih lemah sedang menatapnya. Nuh dengan cepat berbalik untuk memeriksa situasi dan melihat bahwa iblis surgawi masih berada di belakangnya. Senyuman tipis muncul di wajah sang ahli ketika dia melepaskan tangannya dan melihat ke arah keberadaan lain dalam kelompok tersebut. Mereka masih keluar, jelas Demon Divine. Biasanya aku tidak akan membangunkanmu karena pengalaman itu mungkin bisa membantu, tapi kamu akan melancarkan serangan. Aku harus menghentikanmu. Nuh memahami seluruh arti di balik kata-kata iblis surgawi setelah dia memeriksa ahli lainnya. Mereka semua berdiri atau duduk dengan mata tertutup. Naluri pertama mereka selama kemampuan aneh itu bukanlah untuk langsung menyerang, jadi mereka tetap tenang saat berada dalam keadaan koma. Bagaimana kamu bisa bangun begitu cepat? Nuh mau tidak mau bertanya. Saya tidak membawa kenangan, Divine Demon menjelaskan. Saya kembali ke tanah fana, tetapi tempat itu hampir kosong. Saya melihat beberapa wajah yang saya kenal sebelum terbangun. Noah hanya bisa mengangguk mendengar jawaban itu. Keberadaan iblis ilahi sangatlah rumit. Karakternya bahkan melampaui definisi eksentrik, namun Nuh melihatnya sebagai salah satu kultivator paling berbakat yang pernah muncul di dunia. Tekadnya bahkan luar biasa karena keputusan untuk melupakan sesuatu bukan karena kebutuhan. Naga yang lebih lemah berhenti memeriksa mereka setelah Nuh dan yang lainnya kembali berkonsentrasi. Kelompok ahli hanya dapat melihat naga hijau itu lagi pada saat itu. Jelas bahwa pengalaman baru-baru ini berasal dari auranya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana serangan itu berhasil. Situasinya bahkan tidak memungkinkan mereka untuk mempertanyakan makhluk itu, jadi Noah berjongkok dan mengintip dari tepian untuk melihat apakah naga tingkat bawah dapat membantu. Dia adalah ekspresi waktu, salah satu naga menjelaskan. Kamu hanya mengalami salah satu kenangan lamamu pada kontak pertama dengan auranya. Waktu, Noah mau tidak mau bertanya saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Para pemimpin naga membawa aspek fundamental dunia, jelas makhluk itu. Ibu memiliki hubungan yang mendalam dengan setiap keberadaan seperti naga. Dia dapat merasakannya bahkan jika mereka berada di balik badai karena dia mengekspresikan kehidupan kita. Nuh tetap terdiam mendengar wahyu itu. Dia berjuang untuk percaya bahwa langit dan bumi telah melepaskan kemampuan sekuat itu ketika mereka memberikan hukuman. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk menjauh dari si leher panjang, Noah memahami dalam hati. Keseluruhan badai adalah jangkauannya. Kemampuan yang sangat kuat. Bagaimana dengan yang lainnya? Noah bertanya saat perhatiannya tertuju pada naga hitam itu. Dia mengungkapkan kematian, sebaliknya ibu, sang naga menjelaskan. Jadi, waktu, hidup, dan mati, pikir Noah saat sebuah masalah muncul di benaknya, dan dia tidak ragu-ragu untuk menyuarakannya kepada sang naga. Apakah ada pemimpin lain? Nuh bertanya. Fitur-fitur ini tidak mungkin terjadi. Ada yang hilang kan? Kamu benar, kata sang naga ketika makhluk-makhluk lain berbalik dan melirik ke arahnya dengan terkejut. Noah tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia memutuskan untuk melanjutkan posisinya karena dia tidak terlalu menikmati jika banyak makhluk peringkat 9 mengarahkan mulutnya ke arahnya. Raja Elbas dan yang lainnya telah mendengar keseluruhan percakapan tersebut, dan mereka ikut terkejut. Naga bukanlah makhluk sederhana. Mereka bahkan merupakan jenis binatang ajaib terkuat di seluruh dunia. Namun, harus ada batasan seberapa banyak aspek fundamental dunia yang dapat mereka ungkapkan karena mengandung hukum yang berbeda. Aku yakin kalian semua bisa mengerti kenapa kita ada di sini. Naga berleher panjang itu tiba-tiba mengumumkan dengan suara wanita yang dalam yang menyebar hingga mencapai tepi badai di kejauhan dan terus terbang. Para naga terdiam setelah kata-kata itu. Naga berleher panjang itu menatap semua orang dari atas kepala mereka. Makhluk itu tampak lelah meski tubuhnya penuh energi. Pertarungan tidak bisa dihindari, naga hitam itu mengumumkan dengan suara kasarnya yang mengancam akan membuka retakan di area tersebut. Mereka telah menjebak salah satu dari kita kali ini. Kita harus membebaskannya. Langit dan bumi semakin dekat dengan tindakan terakhir mereka, tambah naga hijau. Kami tidak sabar menunggu orang terpilih lainnya untuk tidur lagi. Kami tidak punya cukup waktu. Beberapa naga benar-benar berani melontarkan keluhan, dan ketiga pemimpin itu tetap diam saat mendengarkan kritik tersebut. Tak satu pun makhluk yang lebih lemah mengatakan sesuatu yang menyinggung. Mereka dengan hormat menyampaikan maksudnya sambil menunggu giliran untuk berbicara. Kami memahami kekhawatiran Anda, naga berleher panjang itu melanjutkan, tetapi kami tidak bisa mengambil risiko kehilangan dia sekarang. Pertempuran terakhir sudah dekat, dan kami membutuhkan seluruh kekuatan kami. Bukan hanya kekuatan, teriak naga hitam.
Kami membutuhkan daging dan tulangmu juga. Hanya tekad yang akan membawamu kemana-mana. Kamu harus bersiap lebih keras dan menyelamatkan naga luar angkasa. Kelahiran Pedang Iblis bab 1826 waktu. Gelombang keterkejutan kembali memenuhi para ahli di kelompok Nuh. Ketiga pemimpin itu pada dasarnya telah mengkonfirmasi apa yang dikatakan naga tingkat bawah. Ketiganya benar-benar diyakini dapat mengekspresikan aspek fundamental dunia, dan Noah dapat menyesuaikan diri dari berbagai keluhan yang dianut oleh seluruh kelompok dalam keyakinan tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Elbas berbisik sambil berbalik ke arah Nuh. Apakah kamu tahu tentang ini? Raja Elbas telah menyatakan inferioritasnya terhadap Nuh di alam binatang ajaib beberapa kali. Dia tidak merasa malu untuk menanyainya sekarang karena situasinya tampak sangat tidak nyata. Namun, Noah hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan itu. Bidang-bidang itu melampaui binatang ajaib sederhana. Mereka melibatkan seluruh dunia dan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun, ruang, waktu, kehidupan, dan kematian adalah makna sebenarnya yang hanya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh langit dan bumi. Lebih aneh lagi ketika para ahli mempertimbangkan sifat makhluk tersebut. Naga adalah binatang ajaib yang tidak memiliki dantian. Secara teori, mereka haruslah kekuatan murni yang terhubung dengan beberapa kemampuan bawaan. Tetap saja, jelas bahwa kemampuan bawaan ketiganya berkembang ke ranah yang lebih dalam dari sekedar hukum. Naga hijau berhasil membawa pikiran para ahli kembali ke masa lalu hanya dengan sekali pandang. Peristiwa itu tidak mungkin terjadi tanpa pelepasan energi kecuali makhluk tersebut mewujudkan makna sebenarnya. Sang ahli tidak bisa berhenti memikirkan kontradiksi dengan kekuatan tersebut. Spesies naga bukanlah satu-satunya masalah. Penggarap dan bibrida telah memperoleh akses terhadap hukum yang berhubungan dengan ruang, waktu, kehidupan, dan kematian. Namun mereka tidak pernah sepenuhnya menguasai aspek-aspek dunia tersebut karena mereka memiliki banyak makna sebenarnya yang terikat pada sifat mereka. Noah memiliki kemampuan sandal dan telah menambahkan pemahamannya tentang ruang ke dalam hukumnya setelah belajar panjang. Namun, dia hanya bisa menghentikan waktu sesaat, dan kendalinya atas tatanan dunia masih jauh dari sempurna. Kontrol penuh atas ruang akan membuat Noah mampu membuka celah yang menuju ke kehampaan tanpa mengerahkan kemampuan tambahan. Sebaliknya, dia hanya bisa menggunakan pemahamannya untuk memfasilitasi proses itu ketika dia menggunakan serangan yang berbeda. Pemahamannya tentang ruang bahkan membantu dalam domain bayangan, teknik pergerakan, dan dunia gelap, tetapi tidak pernah melampaui batas. Dia meningkat seiring dengan meningkatnya levelnya, tapi dia tahu bahwa dia kurang memahami hukum tertentu yang berhubungan dengan kekuatan itu. Kelompok itu bertanya-tanya apakah naga-naga itu sama, tetapi sesuatu mengatakan sebaliknya. Nuh dan yang lainnya hanya berada di peringkat 8, tetapi indera mereka menjadi lebih sadar akan perbedaan besar ketiga pemimpin itu dari spesimen lainnya. Kata-kata yang digunakan oleh naga tingkat bawah adalah deskripsi terbaik dari aura mereka. Para pemimpin tidak mengendalikan 4 aspek fundamental dunia. Itu adalah ekspresi dari kekuatan itu. Mata Raja Elbas menjadi merah saat dia mulai menggaruk sisi kepalanya dengan gila-gilaan. Auranya mencoba meningkatkan pembelajarannya terhadap ketiga pemimpin tersebut. Namun dia selalu gagal mempelajari lebih lanjut tentang sifat mereka, dan hasil tersebut menimbulkan reaksi balik yang jelas. Raja Elbas meludahkan seteguk api emas di beberapa titik. Api jatuh ke kakinya dan menyatu kembali dengan tubuhnya. Sosoknya bahkan mulai bergetar karena gagal memuaskan rasa penasarannya. Saya tidak mengerti, gumam Raja Elbas saat tubuhnya rileks dan kondisinya membaik. Mengapa saya tidak bisa mendapatkannya? Bukankah seharusnya itu menjadi hukum? Mengapa saya tidak bisa mempelajari hukumnya? Apakah kamu ingin penjelasan sederhana atau salah satu teori gilaku? Goda Noah saat senyuman tak berdaya muncul di wajahnya. Keduanya, tentu saja, Raja Elbas mendengus. Kami bukan eksistensi peringkat 9, Noah mengumumkan. Kami tidak dapat memahami sifat mereka. Apa teori gilanya? Raja Elbas dengan cepat bertanya setelah mengabaikan jawaban membosankan itu. Hampir semua orang di kelompok Nuh telah mencapai prestasi yang melampaui batas level mereka saat ini. Mereka selalu berhasil memahami sesuatu meskipun kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka memperoleh gambaran lengkap tentang hal-hal tertentu. Tetap saja, itu tidak terjadi jika menyangkut naga. Nuh menganggap fitur itu sebagai petunjuk kekuatan naga. Fakta bahwa dia tidak dapat memahami sifat mereka berarti bahwa mereka memiliki hubungan dengan aturan dunia yang lebih dalam. Hanya langit dan bumi yang bisa menyentuh alam itu menurut pengetahuannya. Apakah kamu tahu teori tentang binatang ajaib dan peran mereka dalam keadilan langit dan bumi? Noah bertanya saat tebakan samar yang muncul di benaknya meluas dan semakin detail. Binatang ajaib mungkin adalah hukuman langit dan bumi, Raja Elbas segera menjawab. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk menguasai dunia. Naga umumnya dikenal sebagai spesies binatang ajaib terkuat, lanjut Noah setelah mengangguk pada sang ahli. Bagaimana jika beberapa dari mereka memiliki kemampuan khusus yang dimaksudkan untuk menghukum langit dan bumi?
Anda mendasarkan teori ini pada satu kata? Raja Elbas bertanya, dengan jelas mengacu pada kapan naga hijau menggunakan kata terpilih selama pidatonya. Saya adalah kelemahan dalam sistem langit dan bumi, Noah tertawa sambil mengangkat bahu. Menghancurkan dunia ini adalah sifatku. Pikiranku mungkin sama, aku mungkin bisa mendapatkan wawasan tentang kekurangan lain karena sifat unikku. Jangan gunakan ini untuk membuktikan teorimu yang lain jika kamu benar, Raja Elbas mengingatkan. Padahal, aku yakin mereka juga mengabaikan kenapa mereka punya kekuatan seperti itu. Naga-naga di dalam lubang kembali berdebat, tetapi hanya ketiga pemimpin yang menggunakan raungan yang dapat diterjemahkan oleh semua ahli dalam kelompok Nuh ke dalam kata-kata manusia. Dalam pikiran mereka, pemimpin merekalah yang harus disalahkan karena telah jatuh ke dalam perangkap. Kelompok kecil itu berargumentasi bahwa terpilihnya yang baru akan lebih baik karena akan terhindar dari kecerobohan, namun para pemimpin tidak pernah bergeming. Karakternya jarang berubah, jelas naga berleher panjang itu. Kita semua adalah bayangan dari diri kita sebelumnya. Perilaku kita secara alami akan sesuai dengan pilihan sebelumnya. Menyerang sekarang juga akan memberi kita gambaran tentang langkah langit dan bumi selanjutnya, lanjut naga hitam. Pengetahuan adalah kunci kehancuran. Jangan buang waktu, naga hijau akhirnya mengumumkan dengan suara laki-laki kuno. Siapa yang menentang penyelamatan pemimpin? Lebih dari separuh naga mengangkat kepalanya ke arah langit dan meludahkan api warna-warni. Jajak pendapat tersebut sudah menemukan pemenangnya. Noah bisa saja mengikuti pemungutan suara itu, tapi dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang dia tidak mengerti jika itu melibatkan makhluk tingkat atas. Begitu banyak dari kalian yang melupakan tugas kami yang sebenarnya, desah naga hijau. Anda lebih memilih hidup dalam ciptaan langit dan bumi daripada berjuang untuk melemahkannya. Saya kasihan dengan apa yang terjadi pada spesies kita. Bahaya tiba-tiba memenuhi pikiran Nuh setelah naga itu selesai berbicara. Semuanya berjalan diam saat instingnya berkecamuk. Bahkan badai yang tinggi di langit dan di sekitar area tersebut berhenti bertiup. Beberapa makhluk sepertinya bisa bergerak sedikit. Mereka bisa menggoyangkan tubuh dan memutar mata, tapi segalanya tampak mustahil dalam teknik itu. Mata Nuh tertuju pada lubang itu ketika waktu berhenti mengalir, sehingga dia bisa memeriksa keseluruhan pemandangan yang terjadi. Naga yang telah mengumumkan keinginan mereka untuk membiarkan pemimpinnya mati menunjukkan ekspresi aneh saat kekuatan asing menyebar di dalam diri mereka. Beberapa gigi dan cakar akhirnya mulai rontok. Sisik mereka mengikuti, dan bercak gelap menyebar melalui otot di bawahnya sebelum merobeknya. Lebih dari separuh kelompok naga yang kuat berubah menjadi tidak lebih dari kerangka, tapi bahkan tulang-tulang itu hancur ketika menyentuh tanah. Bagian tubuh yang jatuh ke medan berubah menjadi debu yang menimbulkan tumpukan kecil di gua dan panggungnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1827 kebisingan. Semua orang di dalam lubang bisa bergerak lagi setelah banyak naga peringkat 9 mati, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan makhluk yang lebih kuat di dekat dasar lubang tetap diam dan terus menatap ketiga pemimpin itu. Naga berleher panjang itu tampak tidak senang dengan kejadian tersebut. Air mata transparan yang membuat warna perak pada sisiknya bersinar jatuh dari mata bulatnya mengalir ke seluruh tubuh besarnya. Tanah terbuka ketika mereka menyentuh permukaan, dan energi mengalir ke titik-titik tersebut hingga melahirkan telur-telur besar berwarna putih. Sebaliknya, naga hitam ramping mengeluarkan suara tawa kasar yang menyebar ke seluruh wilayah dan membuat debu yang diciptakan oleh makhluk mati mengalir ke arah sosoknya. Sisiknya mulai mengeluarkan lingkaran cahaya gelap saat puing-puing memasuki lubang hidungnya. Pemimpinnya sepertinya mampu memakan bahan-bahan yang tidak berharga itu. Nuh dan yang lainnya tetap kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh naga hijau, tetapi gelombang penyesalan segera memenuhi pikirannya. Pemimpinnya telah membunuh ratusan makhluk peringkat 9 dalam satu serangan, tapi tidak meninggalkan satupun mayat. Dia akan mampu mencapai peringkat ke-9 dalam satu sesi makan jika dia bisa mendapatkan akses ke binatang ajaib itu. Wilfred dan Alexander segera mencapai kesimpulan yang sama. Ketiga bibrida itu mau tidak mau saling bertukar pandangan tak berdaya sebelum menggelengkan kepala dan menerima bahwa mereka tidak bisa mempengaruhi situasi itu. Naga hijau itu tampaknya tidak senang dengan tindakannya. Karat di tepi sisiknya menyebar dan mencoba meredupkan bayangannya, namun tekad segera memenuhi mata besar makhluk itu dan membuatnya meluncurkan gelombang api transparan ke arah langit. Serangan mendadak itu membawa seluruh kekuatan naga, tapi naga itu memastikan untuk menahan auranya sampai apinya mencapai badai yang tinggi di langit. Sebuah ledakan pasti terdengar ketika api menyentuh badai. Angin kencang hukum yang kacau mulai lenyap saat serangan besar-besaran itu menghancurkan strukturnya dan mengubahnya menjadi tidak lebih dari energi primer. Nyala api berkobar ke depan hingga menembus keseluruhan badai dan terbang menuju lapisan putih yang menandai ujung langit. Suara bernada tinggi bergema setelah tumbukan dan bergema melalui jalur yang diciptakan oleh serangan itu hingga menyebar ke dalam area yang tidak berangin. Kebisingan itu sungguh memuakkan. Nuh,
kelompoknya, dan para naga lainnya melakukan yang terbaik untuk menutup telinga atau menutup indera mereka ketika suara bernada tinggi mencapai mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh pusat kekuasaan mereka. Suara bernada tinggi memasuki tubuh mereka dan mencoba menggoyahkan kain mereka. Nuh merasakan kulit, otot, tulang, dan organ tubuhnya bergetar saat mencoba membubarkan pengaruh asing itu. Namun, mereka gagal untuk berhasil. Luka terbuka di tubuh mereka. Hanya naga tingkat menengah yang masuk lebih dalam ke dalam lubang yang berhasil menekan sebagian dari getaran itu, tapi bahkan mereka melihat retakan besar menyebar melalui sisik mereka. Sementara itu, makhluk yang lebih lemah mengalami keadaan yang lebih buruk. Mereka harus menyaksikan seluruh bagian tubuh mereka jatuh ke tanah dan meledak menjadi bubur berdarah. Nuh dan kelompoknya mengalami keadaan yang jauh lebih buruk. Tubuh mereka bahkan tidak bisa melawan getaran itu. Mereka bahkan tidak merasakan apa yang menyebabkan kejadian itu. Pikiran mereka tidak dapat merasakan energi yang membuat struktur tubuh mereka bergetar. Potongan-potongan tubuh mereka hancur, tulang patah, dan otot hancur. Robert bahkan mengalami pelepasan total beberapa organ dalam. Kelompok itu akan mati. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak berhasil mengeluarkan kemampuan sebelum berakhir dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka mengumpulkan energi. Lubang hitam Nuh biasanya bertindak sendiri. Namun organ tersebut tampaknya tidak mampu menyebarkan materi gelap yang terkandung di dalamnya karena ketidakstabilan yang mengalir melalui strukturnya. Situasinya tidak ada harapan. Dia akan mati karena makhluk tingkat atas di peringkat ke-9 memutuskan untuk menyerang langit. Namun, getarannya tiba-tiba lenyap. Noah, kelompoknya, dan naga lainnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan peristiwa itu, tapi kain mereka tetap berhenti bergetar. Sosok mereka berhenti bergerak lagi pada saat itu. Noah bahkan tidak bisa memutar matanya atau mengamati sekelilingnya. Bubur darah yang terkumpul di bawahnya dengan cepat mengembun hingga berbentuk daging yang terpisah darinya. Kemudian, bagian tubuh tersebut menyatu kembali dengan strukturnya. Orang lain di lubang itu mengalami kejadian yang sama. Tubuh mereka kembali ke keadaan sebelum datangnya suara bernada tinggi. Waktu mengalir mundur dan menyembuhkan mereka hanya dalam sekejap. Noah hanya bisa bernapas dengan kasar ketika dia sudah bisa bergerak lagi. Dia merasa lelah dan lebih tua. Penampilannya tidak berubah, tetapi lubang hitamnya merasakan bahwa dagingnya telah hidup bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik. Kami adalah boneka terkutuk di antara para dewa, Nuh mengutuk dalam benaknya ketika ketidakberdayaannya berubah menjadi kemarahan. Noah bahkan bukan eksistensi peringkat 9, tapi dia berada di tengah-tengah makhluk yang dapat menghancurkan dan membangunnya kembali hanya dengan pikiran. Wilayah itu terlalu jauh, tapi dia hanya memastikan bahwa melarikan diri bukanlah pilihan setelah menyaksikan kekuatan pemimpinnya. Kuharap mereka tidak mengharapkan kita melakukan sesuatu yang relevan, dengus Noah dalam hati. Mereka benar-benar dapat membelokkan waktu. Mengapa mereka membutuhkan bantuan kita? Itulah langit dan bumi, suara kuno naga hijau tiba-tiba bergema di dalam lubang. Mereka adalah kekuatan yang dimaksudkan untuk membunuh segala sesuatu di dunia, tapi kita sama di mata mereka. Berjuang sampai pemenang muncul adalah satu-satunya pilihan kita. Para naga tidak mencoba berdebat lagi. Lagi pula mereka ingin menyelamatkan pemimpin yang terjebak, dan unjuk kekuatan yang tiba-tiba hanya membuat mereka semakin setuju dengan masalah tersebut. Tetap saja, mereka tidak menyangka gelombang api hitam akan terbang dari belakang mereka dan memenuhi langit setelah pidatonya berakhir. Raja Elbas dan yang lainnya memelototi Nuh. Kebingungan murni memenuhi wajah mereka saat mereka menatap pemimpin mereka yang menyemburkan gelombang api yang menciptakan lautan besar di langit. Jelas sekali bahwa dia ingin menarik perhatian semua orang, tetapi mereka tidak memahami alasan di balik sikap itu. Naga lainnya juga sama. Tidak masalah bagi makhluk peringkat 9 lainnya dalam kelompok untuk menyuarakan keluhan atau melakukan pendekatan langsung ke pertemuan, tetapi Nuh hanyalah eksistensi peringkat 8. Dalam pikiran mereka, dia seharusnya merasa cukup beruntung berada di area yang sama dengan binatang ajaib peringkat 9. Nuh mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai masalah ini. Para pemimpin tidak ragu-ragu untuk membunuh bawahannya, jadi mereka juga tidak keberatan mengirimnya ke kematian. Oleh karena itu, dia akan melakukan segala dayanya untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin pada perjalanannya, bahkan jika dia berisiko mati dalam prosesnya. Ketiga pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Nuh. Teman-temannya segera melompat mundur ketika mereka merasakan 3 aura kuat terfokus pada posisi mereka, dan Noah perlahan berhenti menyemburkan api sebelum melirik ke 3 makhluk di dasar lubang. Ada apa, Nak? Naga berleher panjang itu bertanya. Mungkinkah saya mendapatkan penjelasan sebenarnya di sini? Nuh bertanya dengan suara datar seolah sedang berbicara dengan salah satu temannya. Saya mengerti bahwa beberapa dari Anda istimewa, tetapi saya lebih suka memahami preferensi sebelum memutuskan untuk membantu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1828 Kebanggaan.
Seluruh lubang menjadi sunyi. Perkataan Nuh membuat para pemimpin dan bawahannya terdiam. Dia tidak menanyakan sesuatu yang terlalu mengejutkan, tetapi satu-satunya fakta bahwa dia telah memutuskan untuk berbicara membuat mereka tidak dapat berkata apapun untuk sementara waktu. Mereka belum siap untuk acara itu. Baunya lucu, bisik naga hitam saat lingkaran cahaya gelap menyebar dari sosoknya dan mencoba meregang ke depan sebelum menyebar ke dalam dunia. Mungkin mereka telah jatuh terlalu jauh dari spesies kita, desah naga hijau, dan Noah merasakan sensasi berbahaya mendekat lagi. Apakah kamu ingin membungkamku untuk pertanyaanku? Noah dengan cepat berkata sebelum sensasi berbahaya itu mencapai puncaknya. Bukankah itu cara langit dan bumi? Bagaimana kamu bisa melawan mereka jika kamu memaksa bawahanmu menjadi prajurit bodoh yang bahkan tidak bisa penasaran? Intensitas bahaya tiba-tiba berhenti meningkat sebelum mulai menghilang. Ketiga pemimpin itu hanya bisa menatap Nuh dalam diam, dan dia merasa sulit menahan tekanan besar yang menimpa sosoknya. Nalurinya melawan pikirannya. Nuh pada dasarnya menentang setiap aturan tersembunyi dari dunia binatang ajaib dengan berdiri tegak di depan tiga makhluk panggung yang solid. Namun, hukumnya lebih kuat dari indera mentah itu. Ia harus berbicara dalam situasi itu untuk jujur pada dirinya sendiri. Beraninya kamu, naga tingkat bawah yang telah menjelaskan sebagian situasinya kepada kelompok sebelumnya berteriak. Naga itu adalah makhluk besar dengan sisik berwarna biru pucat. Ia memiliki tubuh gemuk dan kaki pendek. Ia hampir menyerupai kadal raksasa jika bukan karena sayap besar yang menyebar dari punggungnya dan kepala bertanduk drakonik yang mulai menyemburkan api biru. Serangan peringkat 9 akan segera tiba. Para ahli lain dalam kelompok segera mempersiapkan kemampuan mereka untuk menghadapi serangan naga. Tetapi mereka menarik kembali energi mereka ketika merasakan harga diri Nuh menyebar di area tersebut. Noah mengaktifkan semua yang dimilikinya. Zat yang tidak stabil mengalir ke dalam pembuluh hitamnya. Aura gelap yang menampilkan banyak wajah menutupi kulitnya dan meluas saat materi gelap melahirkan sosok jahat. Ambisinya memberdayakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuhnya, dan harga dirinya mengalir keluar dari tubuhnya. Raja Elbas dan yang lainnya memahami arti dari harga dirinya. Noah tidak berusaha pamer. Tindakannya merupakan pernyataan penting yang dimaksudkan untuk menghapus status mereka sebagai pion, jadi mereka harus membiarkan dia menangani naga itu sendirian. Para ahli mundur saat Nuh maju. Cahaya biru langit memenuhi pandangannya, tapi dia tidak takut. Dia tahu kulitnya akan terbakar jika api menyentuhnya, jadi dia membuat dunia gelap meluas di sekelilingnya untuk menciptakan lapisan armor kedua. Nuh berubah menjadi naga besar tepat sebelum api menghantamnya. Materi gelap melindunginya dari ledakan kekuatan awal. Api itu menghancurkan armor itu dan menyebar ke bagian dalamnya, tapi tebasan tajam menciptakan lubang dalam serangan itu sebelum bisa menyatu pada sasarannya. Nuh tidak menggunakan pedangnya. Dia membatasi dirinya untuk meregangkan jari-jarinya saat lengannya terangkat ke depan. Keberadaannya melakukan segalanya, dan tebasan tajam yang dihasilkan oleh gerakannya menghantam api biru dan memaksa segalanya meledak keluar. Naga tingkat bawah yang duduk di gua dan tribun terdekat harus mundur untuk menghindari kekacauan yang terjadi selama bentrokan. Gumpalan api biru dan tebasan gelap berterbangan kemana-mana di area tersebut. Dan makhluk-makhluk itu merasa terkejut saat menyadari bahwa serangan Nuh memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai mereka. Dua sosok muncul dari kegelapan dan cahaya biru yang mengelilingi area di mana kedua kemampuan itu bertabrakan. Naga biru pucat itu terbang menuju sisi lain lubang dan menunjukkan retakan dalam yang muncul pada sisiknya. Tidak ada darah yang keluar dari mereka, namun kejadian tersebut tetap mengejutkan. Nuh melesat ke arah badai, dan dia tidak berhasil berhenti untuk mengakhiri hukum yang kacau balau. Sosoknya telah meninggalkan jejak asap abu-abu di sepanjang jalannya. Namun kemunculan tiba-tiba awan hitam besar di antara angin kencang menarik perhatian semua orang. Massa kulit hitam berperang melawan badai untuk memperluas dan melahap kekuatan mereka. Angin kencang menghilang saat lautan materi gelap meniru ciri-ciri api Nuh dan mengumpulkan energi untuknya. Massa hitam itu akhirnya menyatu menuju satu titik di tanah, dan Nuh segera keluar dari badai. Semua orang bisa melihat bagaimana tubuhnya dalam kondisi sempurna. Dia bahkan tampaknya tidak mengalami kelemahan dari peningkatan kekuatannya baru-baru ini. Raja Elbas dan yang lainnya mengetahui sebagian besar kemampuan Nuh, sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi di dalam badai. Namun, para naga tidak menyadari bahwa dia dapat menyembuhkan lukanya secara instan, jadi adegan tersebut menyatakan dia sebagai pemenang pertukaran. Nilainya sebagai naga tiba-tiba meroket, begitu pula teman-temannya. Mereka tidak lagi muncul sebagai makhluk peringkat 8 yang kebetulan berada di sana secara kebetulan. Nuh mengklaim posisi yang sah di antara kelompok makhluk peringkat 9 itu. Bisakah aku mendapatkan penjelasanku sekarang? Noah bertanya ketika dia kembali ke dekat lubang dan melompat untuk mendarat di tribun tepat di bawah tepinya. Naga hitam itu mengeluarkan tawa kasar ketika melihat pemandangan sombong itu.
Ia mengangkat kepalanya ke arah langit dan menarik napas dalam-dalam hingga gas gelap berkumpul di depan mulutnya dan menciptakan jejak yang panjang. Mau tidak mau Nuh menyadari bahwa jalan setapak itu berakhir di tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Naga hitam itu sedang menyerap sesuatu darinya, tapi dia merasa tidak mampu memahami sifat dari zat itu. Kamu harus berhenti memanfaatkan peluang ini, komentar naga berleher panjang setelah rekannya selesai menyerap zat tersebut. Kamu selalu serius, naga hitam itu tertawa. Naga waktu tua di sini telah memberitahu kita bahwa pertempuran terakhir sudah dekat. Kita harus memprioritaskan untuk melampaui pendahulu kita. Jika tidak, kekalahan kita tidak bisa dihindari. Satu pihak harus menang, jawab naga berleher panjang, pihak lain akan kalah, tetapi kehidupan akan selalu berkuasa. Benarkah? Naga hitam itu meraung sambil terus tertawa. Apakah kamu menyebut itu kehidupan? Setiap dunia adalah struktur khusus yang mampu melahirkan makhluk hidup. Tiba-tiba naga hijau berkata sambil mengarahkan matanya ke arah Nuh. Langit dan bumi harus menggantikan hukum di dunia ini selama mereka naik ke kekuasaan. Makna sebenarnya yang sebelumnya menempati pesawat berubah menjadi binatang ajaib yang secara bawaan membenci penguasa baru. Makna sebenarnya itu tidak akan mati sampai langit dan bumi mengambil kendali penuh atas seluruh dunia. Makna tersebut akan selalu muncul kembali pada binatang ajaib baru. Segera menjadi jelas bahwa definisi naga tentang dunia berbeda dari apa yang telah dipelajari Nuh sepanjang hidupnya. Ia melihat makna itu dari sudut pandang seorang kultivator sementara makhluk itu memaksudkan bidang material dan kainnya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa ini benar? Nuh bertanya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tidak bisa, jawab naga hijau, tetapi kamu bisa mempercayai matamu. Noah mengerutkan kening, tapi semua yang ada dalam penglihatannya berhenti bergerak lagi. Padahal ia bisa bergerak saat itu, namun rasa penasarannya berubah menjadi keterkejutan saat melihat waktu mulai mengalir mundur. Kelahiran pedang iblis bab 1829 mundur. Tidak ada lagi yang masuk akal di mata Nuh, tetapi dia menerima begitu saja kejadian itu dan membiarkannya membimbingnya. Tingkat pemikirannya yang buruk masih belum dapat dipahami banyak hal, tetapi mengumpulkan wawasan dan petunjuk yang samar-samar sudah banyak dalam situasi itu. Waktu mengalir mundur, namun beberapa tokoh ternyata tidak mempengaruhi peristiwa itu. Nuh, para ahli di kelompoknya, dan ketiga pemimpinnya dapat bergerak bebas seiring dengan lingkungan yang memperagakan peristiwa yang baru saja berlalu. Bayangan muncul dari para pemimpin dan pakar. Mereka menggambarkan pergerakan mereka sebelumnya seiring berjalannya waktu. Nuh melihat bentrokannya dengan naga, pertanyaan arogannya, dan kedatangannya di wilayah tersebut. Semuanya terasa nyata seolah-olah terjadi pada saat yang tepat, namun tampaknya tidak mampu mempengaruhi pemandangan di sekitarnya. Adegan tiba-tiba bertambah cepat. Noah dan yang lainnya melihat kedatangan naga lainnya, pengungsi para pemimpin, dan penyerapan badai untuk membersihkan area tersebut, tetapi waktu segera bertambah cepat lagi. Hanya amukan badai yang memenuhi view Nuh untuk sementara waktu. Binatang ajaib berukuran besar akan terbang mundur dari waktu ke waktu. Kelompok itu bahkan pernah melihat sosok humanoid di jarak jauh, tapi tempat itu sepertinya tidak menawarkan lebih banyak. Sifat badai hukum yang kacau membuat kelompok tersebut sulit memahami kecepatan angin kencang yang sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatunya telah berjalan jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Adegannya mundur bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik, namun tekniknya semakin kuat dan meningkatkan proporsinya. Tahun-tahun menumpuk hingga menjadi berabad-abad, ribuan tahun, dan zaman. Tanah mengalami banyak perubahan karena pengaruh hukum yang kacau, tetapi sulit untuk memeriksanya dengan benar karena hukum kacau yang berkecamuk dalam pandangan mereka. Kelompok Nuh bahkan bosan menjadi dengan proses tersebut setelah teknik tersebut berlangsung selama beberapa jam. Kita hampir sampai, naga hijau itu tiba-tiba berseru, dan pemandangan itu membeku sebelum jatuh ke bawah. Nuh segera menyadari bahwa dunia tidak sedang runtuh. Naga hijau itu menggerakkan mereka yang tidak mempengaruhi teknik itu melalui pemandangan dengan kecepatan yang biasanya tidak dapat mereka capai. Tidak ada angin yang menerpa wajah mereka bahkan setelah mereka melintasi wilayah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kelompok itu segera keluar dari badai, dan bidang yang lebih tinggi dengan langit putih di sekitar terbuka dalam pandangan mereka. Lebih baik melihatnya dari sini, naga hijau itu mengungkapkan ketika kelompok itu berhenti tepat di bawah langit, dan waktu mulai mengalir mundur lagi. Daratan tampak berbeda dari ingatan Nuh. Cahaya yang lebih kuat memenuhi berbagai wilayah. Kualitas dan kuantitas energinya secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan yang dialami Nuh. Cahaya itu semakin kuat hingga tiba-tiba menghilang. Retakan besar terbuka di seluruh daratan hingga berubah menjadi kumpulan batu-batu besar yang terbang menuju daerah badai dan tidak meninggalkan apapun di tengah langit. Anda baru saja mengalami rekonstruksi pertama dari bidang yang lebih tinggi, naga hijau menjelaskan sebelum mengalihkan pandangannya ke arah badai. Angin kencang hukum yang kacau tampaknya bereaksi terhadap pandangannya.
Mereka mulai pecah dan berubah menjadi jejak energi yang terbang menuju langit. Lapisan putih memasukkan segala sesuatu ke dalam strukturnya, dan pancarannya semakin kuat saat ia kembali ke salah satu dari banyak puncak yang dialami sepanjang keberadaannya. Kesengsaraan akhirnya berakhir, dan keseluruhan daratan asli muncul di bawah kelompok tersebut. Pesawatnya berbeda saat itu. Itu tidak hanya menampilkan area ilahi. Itu adalah dunia di mana bahkan manusia dan makhluk heroik pun bisa hidup. Naga hijau membawa para ahli lebih dekat ke daratan. Nuh dan yang lainnya dapat melihat sekumpulan besar binatang ajaib berlarian bebas melintasi wilayah tersebut. Mereka adalah penguasa seluruh dunia, dan mereka menduduki setiap sudut pesawat. Awalnya kami mengira kami menang, desah naga hijau. Langit dan bumi telah memenuhi dunia dengan energi kuat yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua orang, tapi semuanya tidak ada artinya jika dihadapkan pada kelaparan para binatang ajaib. Naga hijau membiarkan pemandangan itu kembali lagi. Kelompok tersebut dapat menyaksikan perluasan binatang ajaib. Makhluk-makhluk itu berperang melawan makhluk yang tidak mereka kenali. Beberapa di antaranya bahkan mirip manusia. Semuanya kembali sampai struktur yang hancur muncul dari tanah, dan binatang ajaib hanya menguasai wilayah kecil. Dunia sepertinya berada pada puncaknya pada saat itu. Gedung-gedung tinggi dan kota-kota terbang memenuhi daratan. Spesies cerdas menguasai semua orang dan mencapai keajaiban dengan nafas yang disediakan oleh langit dan bumi. Sulit rasanya melihat langit dan bumi sebagai musuh di sana. Tampaknya para penguasa telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada spesies mereka setelah menguasai dunia, namun mereka jelas meremehkan lawan alami mereka. Waktu berlalu, dan binatang ajaib mulai berkurang, tetapi langit ikut hancur bersama mereka. Berbagai kota juga pecah dan membawa dunia ke keadaan ketika spesies berbeda menempati banyak wilayah. Pesawat itu tidak lagi memiliki tuan, hanya banyak domain. Namun, beberapa pecahan oranye masih menghilang di langit, dan naga hijau tidak ragu-ragu untuk membawa kelompok itu lebih dekat ke beberapa binatang ajaib yang tersisa di daratan. Seluruh kelompok binatang ajaib menghilang saat langit kehilangan sebagian pecahannya. Prosesnya berlanjut hingga hanya 4 makhluk yang tersisa, dan Nuh mau tidak mau mengenali naga hijau di antara mereka. 3 binatang ajaib lainnya masih berupa naga, tetapi mereka tidak menyerupai versi pemimpin tingkat atas saat ini. Naga kehidupan itu sepenuhnya putih dan pendek. Ia memiliki tubuh yang besar dan hampir rata yang membuatnya menyerupai kura-kura aneh. Naga kematian itu mirip dengan salah satu versi mendengkur dengan sayap kecil berbulu dan lengan cakar pendek. Naga luar angkasa adalah titik hitam dengan bentuk yang sesuai dengan spesiesnya, tapi sulit untuk mempelajari ciri-cirinya karena ia tampak terbuat dari kehampaan. Kami yang pertama muncul, naga hijau menjelaskan. Hukum di dunia sebelumnya menghasilkan lebih banyak binatang ajaib seiring dengan berkembangnya langit dan bumi. Kami mengalami beberapa kekalahan karena disorganisasi kami, namun kami akhirnya membuktikan bahwa para penguasa salah. Allah yang memaksa mereka mengubah sifat keberadaan mereka, bisik Noah saat keterkejutan memenuhi pikirannya. Kami hanyalah demonstrasi terakhir dari jalan mereka yang salah, jawab naga waktu. Mengambil alih dunia sambil mempertahankan keinginan untuk berkembang adalah salah. Dunia seharusnya tidak memiliki kemauan, dan kemauan tidak boleh memiliki dunia. Perubahan yang kita saksikan membuat mereka cukup kuat untuk melanggar aturan itu, bukan? Nuh bertanya. Mereka benar jika binatang ajaib gagal menghentikan mereka. Memang, desah naga hijau. Pendekatan langit dan bumi bersifat metodis dan tanpa henti. Mereka kehilangan stabilitasnya untuk menyerap hukum. Dunia ini hampir tidak ingat lagi apa yang terjadi sebelum kedatangan mereka, dan, tak lama lagi, dunia ini tidak akan lagi menjalankan hukum sebelumnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1830 Malapetaka. Para ahli membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyerap semua yang mereka saksikan. Topik yang melibatkan negeri abadi, penciptaannya, dan sejarahnya selalu menjadi misteri yang tidak dapat dikonfirmasi oleh siapapun karena banyaknya waktu yang telah berlalu sejak peristiwa tersebut. Namun, naga waktu telah menunjukkan jawaban yang tepat, dan mereka kesulitan memutuskan bagaimana harus bereaksi. Nuh dan yang lainnya tidak tahu seberapa dapat dipercaya naga waktu itu, tetapi makhluk itu berdiri di puncak peringkat ke-9. Segala sesuatu di sekitar mereka akan kehilangan akal jika mereka bahkan tidak percaya pada keberadaan sekuat itu. Meski begitu, beberapa adegan tersebut menjawab keraguan yang masih ada di benak mereka selama ribuan tahun. Rasanya aneh memiliki pandangan dunia yang utuh. Gambar-gambar itu berhenti tepat setelah langit dan bumi mulai membangun langit yang menutupi daratan. Naga yang mengekspresikan 4 aspek fundamental dunia telah muncul pada saat itu juga, begitu pula ingatan makhluk hijau itu. Mau tak mau Nuh meninjau kembali semua yang ada dalam pikirannya. Dia telah menyaksikan adegan-adegan itu sementara waktu mengalir mundur, tetapi lautan kesadarannya mengaturnya sebelum memainkannya dalam penglihatannya. Langit dan bumi menyelimuti daratan dengan langitnya dan mengisinya dengan nafas yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi spesies lama mereka.
Namun, hukum yang mereka gantikan akhirnya menciptakan pasukan binatang ajaib. Peperangan dan perjuangan spesies dominan di daratan tidak bisa berbuat apa-apa melawan binatang ajaib yang tak terhentikan. Makhluk-makhluk itu menaklukkan dunia dan menandai kekalahan langit dan bumi. Tidak jelas bagaimana hubungan kekalahan tersebut dan kegagalan terobosan langit dan bumi. Kedua peristiwa tersebut jelas saling mempengaruhi, namun Nuh tidak dapat memahami mana yang lebih berpengaruh. Namun, mereka membuahkan hasil yang sama. Para penguasa memutuskan untuk mengubah keberadaan mereka dan melanjutkan penaklukan mereka. Langit dan bumi meninggalkan warna oranye sebelumnya dan menghancurkan keseluruhan daratan dengan kesengsaraan besar di seluruh dunia. Energi yang dilepaskan oleh binatang ajaib yang mati dan tanah memicu transformasi dan memungkinkan para penguasa mendapatkan penampilan mereka saat ini. Transformasi tersebut memungkinkan langit putih melepaskan hukum kacau dan menciptakan badai yang melahirkan daratan baru. Itu menandai dimulainya alam yang lebih tinggi karena langit dan bumi memastikan untuk membangun area yang diperuntukkan bagi para dewa. Hukum dunia sebelumnya masih ada di sistem itu, jadi langit dan bumi tidak bisa menghentikan kemunculan binatang ajaib. Namun, para penguasa sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik dunia-dunia terdekat dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menyerap makna-makna lama yang sebenarnya secara perlahan dan prosesnya memiliki kelemahan. Langit dan bumi telah berubah, tetapi transformasinya agak mendadak. Keberadaan mereka tidak dapat sepenuhnya mengatasi penyerapan yang tiada henti itu, dan stabilitas mereka secara keseluruhan akhirnya memburuk. Langit dan bumi berusaha mendapatkan kembali stabilitas dengan membuang beberapa hukum yang diserap. Prosedur itu menghasilkan keberadaan kosong yang dihadapi Nuh dan yang lainnya di dalam kehampaan. Namun, para penguasa hanya memperbaiki kelemahan mereka dengan pendekatan tersebut. Mereka tidak pernah menyelesaikan masalah inti mereka. Meski begitu, langit dan bumi tidak perlu stabil untuk menang. Mereka hanya membutuhkan kekuatan yang cukup untuk secara metodis mengendalikan hukum dunia lama dan akhirnya mengakhiri kutukan binatang ajaib. Naga waktu telah mengungkapkan bahwa langit dan bumi hampir berhasil dalam rencana mereka, yang dengan jelas mengisyaratkan pertempuran terakhir antara langit dan binatang ajaib. Peristiwa ini akan berdampak besar pada seluruh sistem, dan organisasi Nuh akan berakhir di tengah perang yang tidak dapat dipengaruhinya. Apa yang akan terjadi setelah langit dan bumi mengambil alih hukum-hukum itu? Noah bertanya setelah semua yang ada di pikirannya menjadi jelas. Mereka mungkin akan berhasil dalam terobosannya, naga waktu menjelaskan sambil mengarahkan pandangannya ke arah langit. Saya hanya melihat sekilas dunia di luar daratan ini, tapi saya yakin langit dan bumi akan mulai mengejar mereka pada saat itu. Semua orang memandang ke langit melewati bongkahan kecil langit yang melayang di sekitar daratan. Naga waktu tidak berhasil mendapatkan pandangan yang baik tentang dunia yang melewati kehampaan pada saat itu, tapi ia telah melihat beberapa detail yang membuat para ahli tidak bisa berkata-kata. Noah menjadi linglung saat dia menatap kegelapan yang hampir sempurna. Kekosongan yang melewati langit yang tidak lengkap menampilkan cahaya-cahaya kecil di kejauhan. Mereka terlalu jauh untuk diperiksa, tapi dia mengenali mereka. Mereka adalah bintang yang sama yang ingin dicapai ambisinya. Aura samar yang sangat besar bahkan keluar dari cahaya yang jauh itu. Mereka merasa seperti keberadaan aneh yang mampu melenyapkan keseluruhan sistem langit dan bumi. Mereka tampaknya milik penguasa alam semesta yang sebenarnya. Langit dan bumi tidak akan banyak berguna bagi kita setelah mereka menstabilkan keberadaannya, komentar Raja Elbas dengan ekspresi jelek muncul di wajahnya. Mengapa naga lainnya berbeda? Noah bertanya setelah dia mengerahkan seluruh tekadnya untuk berhenti memandangi bintang dan berbalik ke arah naga hijau. Hanya naga waktu yang terlihat sama di ingatan. Yang lainnya berasal dari spesies yang sangat berbeda, dan Nuh memahami bahwa masalah tersebut ada hubungannya dengan beberapa kata yang disebutkan sebelumnya. Namun, dia ingin makhluk itu menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa lagi menghadapi keraguan. Aku satu-satunya yang bertahan sepanjang zaman, desah naga waktu. Waktu adalah aspek yang paling tangguh di dunia. Bahkan kehancuran tubuhku tidak dapat mengakhiri kehidupan pertamaku. Kesadaranku menolak bahkan setelah memasuki langit dan mengalir ke dalam badai. Yang lain harus mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya sebagai langit dan bumi terus menghancurkan mereka. Apakah kamu bereinkarnasi setiap saat? Noah bertanya saat nada keterkejutan memenuhi pikirannya. Kami mewakili aspek inti dunia, jelas naga hijau. Kita akan menjadi hukum terakhir yang berakhir di keberadaan langit dan bumi. Kekuatanku memungkinkanku membawa naga yang bereinkarnasi ke puncak sebelumnya dengan cepat, tapi sepertinya aku tidak bisa menghentikan kematian mereka. Masalah saat ini dengan naga luar angkasa membuktikan bahwa para penguasa semakin pandai memburu kita. Bahaya yang terkait dengan tingkat kuat ketiga naga menghilang dari pikiran Nuh. Bahkan instingnya berhenti merasakan ketakutan di hadapan mereka. Sesuatu yang lain telah menguasai perasaannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam benaknya ketika dia memahami apa yang harus dilakukan kelompoknya.
Perjalanan kultivasi individu tidak ada artinya di hadapan kendali penuh langit dan bumi atas dunia. Eksistensi peringkat 9 sudah berjuang menghadapi penguasa dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak mungkin untuk bertahan hidup setelah mereka berhasil melakukan terobosan. Terobosan yang sukses akan menghancurkan semua orang yang hidup di angkasa. Nuh hampir bisa merasakan akhir itu datang setelah dia memeriksa kejadian baru-baru ini. Penghancuran terakhir daratan hanya membawa langit dan bumi lebih dekat ke tujuan tersebut. Kami akan membantu, Noah akhirnya mengumumkan. Tapi aku ingin imbalannya. Kalian semua belum mencapai peringkat ke-9, ejek naga hitam. Penjelasan ini sudah melampaui apa yang pantas kamu dapatkan. Nuh bahkan tidak melihat ke arah naga lainnya. Matanya tertuju pada makhluk hijau itu saat dia mengumumkan permintaannya. Aku ingin kamu mengajariku waktu.